Dendam karena dirinya dan sang ibu sering dianiaya, seorang remaja di Parepare, Sulawesi Selatan membunuh ayah tirinya. Korban meregang nyawa usai ditikam saat tertidur pulas di kamar. Muhammad Iqbal ditemukan tewas bersimbah darah oleh istrinya di dalam kamar rumahnya di Jalan Sosial, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ironisnya, pria 36 tahun ini dibunuh oleh anak tirinya yang masih remaja 18 tahun. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur. Tidak berselang lama, Polsek Soreang menangkap pelaku dengan barang bukti sebilah senjata tajam yang digunakan menganiaya korban hingga tewas. Pelaku mengaku dendam pada korban. Dirinya bersama sang ibu dan saudaranya kerap dianiaya pelaku yang juga sering mabuk-mabukan. Puncaknya, korban ditikam saat sedang tertidur pulas. Untuk pelaku adalah ada tiri juga. Kalau penyebabnya Pak, kemudian ada penganiayaan kayak gitu? Penyebabnya adalah dendam. Waktu kecil dia selalu dipukul oleh orang tua tiri. Setelah mendekam di sel tahanan Polsek Soreang, pelaku kini sudah diserahkan ke Polres Parepare untuk proses hukum lebih lanjut. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya menggunakan senjata tajam. Tidak hanya itu, pelaku juga menganiaya kakaknya yang terpaksa harus mendapat perawatan medis karena luka yang dialami. Warga Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan aksi pembunuhan seorang anak terhadap ayahnya. Polisi yang menerima laporan menggelar olah TKP. Diketahui pelaku bernama Hudi Cahyono, 37 tahun yang berhasil diamankan warga. Pelaku tega membunuh ayah kandungnya Suradi, 65 tahun dan menganiaya kakaknya Ponini, 47 tahun. Enggak. Sama cuman tenang, berdiam diri. Itu. Cuman kebetulan 10 hari ini dia marah-marah. Kan ini ada pembongkaran rumah. Jadi rumahnya itu dibongkar sehingga ngamuk terus itu. Ngamuk katanya si korban ini mau saya pukul daripada memukul saya pukul duluan. Tadi pagi bilang saya seperti itu. Jasad korban dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sementara kakak pelaku yang mengalami luka aniaya senjata tajam telah diperbolehkan pulang usai mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bokor Turen. Belum diketahui pasti motif pembunuhan. Dugaan sementara pelaku mengalami depresi sejak 2013 silam. Indikasinya ada karena pernah beberapa bulan yang lalu dari terduga pelaku ini pernah didatangi oleh tim medis dari puskesmas terdekat, namun yang bersangkutan melarikan diri karena memang ada gejala tersebut muncul semenjak yang bersangkutan indikasinya kehilangan pekerjaan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Meski nantinya terbukti mengalami gangguan jiwa, tugas tetap melakukan gelar perkara untuk menentukan status proses hukum lanjutan. Kecewa dikatakan anak yang tidak berguna. Seorang pemuda di Desa Pasar Lembu, Asahan, Sumatera Utara membunuh ayah kandungnya. Pelaku merekayasa kematian korban seakan dirampok dan dibunuh. Warga Dusun 2 Besar Pasar Lembu Air Joman, Asahan mendatangi rumah Khairil Anwar. Warga tidak menduga kakek 57 tahun ini dibunuh oleh anak kandungnya, Irwan Sahputra. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah Khairil Anwar kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasar Lembu. Di mata keluarga, almarhum dikenal ramah dan baik hingga tidak menyangka jika anaknya tega menghabisi nyawa ayahnya tersebut. Kami orang yang bagusnya anaknya, orang tuanya ini pun begitu, tak pala banyak bicara ataupun tak ada yang kami ketahui tingkah laku kejahatan yang mencurigakan baik dari orang tuanya ataupun anaknya. Tapi nggak sangka ya Pak ya? Iya. Sementara itu aparat Polres Asahan telah menangkap Irwan Sahputra. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan ini dipicu masalah sepele.
Pelaku kecewa hingga tidak dapat menahan amarahnya saat korban mengatakan dirinya anak tidak berguna. Saat cekcok, korban dianiaya hingga tewas seketika dalam kamarnya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku mengikat jasad korban dan menutup mulutnya dengan lakban hingga seolah-olah ayahnya dibunuh oleh perampok. Karena sakit hati atas ucapan dari korban, ya, karena mengatakan anaknya tidak berguna, sehingga pada saat pagi itu pelaku melakukan pemukulan kepada korban, ya, berulang kali, 2 kali di kepala, kemudian sempat juga dibenturkan di lantai di ubin rumahnya itu, sehingga korban pingsan. Setelah pingsan kemudian pelaku membekap pernapasan korban ini dengan sarung. Modusnya yaitu pada saat itu setelah pelaku melakukan pembunuhan itu terhadap ayahnya, kemudian seolah-olah pelaku menolong korban, ya, dengan minta tolong kepada para tetangga, terjadi aksi perampokan di rumah korban. Atas perbuatannya, anak durhaka ini kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan dan terancam hukuman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, Khairil Anwar, 57 tahun, ditemukan tewas dalam kamarnya di Dusun 2, Desa Pasar Lembu, Air Joman, Asahan. Kondisi jasad korban mengenaskan, di mana tangan dan kaki terikat lakban, serta mulutnya dibekap kain sarung. Tewasnya korban menggemparkan warga sekitar. Khairil Anwar awalnya diduga merupakan korban perampokan karena kondisi kamar yang berantakan. Namun dari hasil pengembangan, polisi justru menangkap anak sematawayang korban, Irwan Sahputra, yang awalnya mengaku pertama kali menemukan jasad, tapi ternyata adalah pembunuhnya. Seorang anak tega membunuh ayah dan kakak kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena pelaku sakit hati dan merasa kerap dianaktirikan oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak kandungnya. Kematian bapak dan anak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Medan, Sumatera Utara menghebohkan warga. Korban Sugeng, 50 tahun, ditemukan di luar rumah, sementara putranya Riki Sarbaini, 21 tahun, tewas di kamar. Keduanya tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pelaku tak lain Aryat, 20 tahun, anak kandung Sugeng. Pelaku sempat berusaha kabur namun ditangkap warga. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu, langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu? Iya. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku membunuh ayah dan kakaknya karena sakit hati. Pelaku merasa selalu dianaktirikan oleh korban. Pelaku ini sakit hati dengan orang tuanya karena merasa dia selalu dianaktirikan lah ya. Jadi kalau kebutuhan atau permintaan dari abangnya yang juga menjadi korban ini selalu dituruti, sementara yang bersangkutan atau pelaku ini minta, orang tuanya tidak menurutinya. Kasus pembunuhan ini dipicu ulah pelaku meminta uang kepada ayahnya, namun permintaan pelaku ditolak korban. Merasa dianaktirikan, pelaku dan kakaknya terlibat cekcok. Melihat kedua anaknya bertengkar, sang ayah berusaha melerai. Namun naas, terbakar emosi, pelaku lalu mengambil pisau dapur dan menganiaya ayahnya hingga tewas. Pelaku yang sudah gelap mata lalu membunuh kakaknya juga dengan pisau dapur. Kehilangan suami dan anak dengan cara tragis membuat Heriani terpukul dan sangat kehilangan. Apalagi pelaku adalah salah satu anak kandungnya sendiri. Setelah disalatkan di Masjid Al-Halim, ayah dan anak ini akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Glugur tak jauh dari rumah korban.
Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Seorang pelajar SMA yang tewas setelah dihakimi massa di Bekasi ternyata merupakan kawanan begal. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.